Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan wabah corona ini, saya ingin sharing mengenai distorsi pasar di tengah wabah corona ini. Jadi sebagaimana kita ketahui di pasar saat ini ya, beberapa item atau beberapa barang harganya melonjak naik berkali-kali lipat. Misalnya masker, kemudian hand sanitizer dan beberapa item lainnya yang saat ini sangat diperlukan oleh pasar. Nah, pada tahun 2017 ada satu orang peneliti bernama Lukmanul Hakim. Beliau menulis artikel dengan judul Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam. Jadi di sini saya lebih kepada sharing aja hasil penelitian beliau untuk kita hubungkan dengan wabah corona yang ada pada saat ini. Baik, pada dasarnya Islam itu menghendaki harga bernaik dan turun secara alamiah, yang biasanya dalam ekonomi disebut dengan istilah mekanisme pasar. Harga akan naik apabila barang langka tapi permintaan banyak. Sebaliknya harga akan turun kalau barangnya banyak sedangkan permintaannya sedikit. Contoh untuk kasus yang pertama, misalnya pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu biasanya kebutuhan pokok akan perlahan-lahan menaik harganya. Kenapa? Karena stok bahan pokoknya sedikit, akan tetapi permintaan pasarnya begitu banyak. Kita tahu di Hari Raya Idul Fitri keluarga pada ngumpul, semuanya makan-makan seperti itu. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua, harga akan turun ketika permintaannya sedikit tapi barangnya banyak. Itu bisa kita lihat pada harga tiket pesawat saat ini. Umumnya harga tiket pesawat kalau kita berangkat ke Surabaya atau Jakarta itu di atas 500.000. Tapi berhubung peminatnya sedikit dikarenakan oleh virus corona ini, maka harga tiket pun pelan-pelan turun. Nah, itu namanya mekanisme pasar, di mana harga turun dan naik secara alamiah. Dan ini tidak boleh diintervensi. Rasulullah tidak mau mengintervensi harga yang berlangsung secara alamiah ini. Namun tentu dalam beberapa kondisi harga alamiah ini bisa terganggu, dan itulah yang disebut dengan istilah distorsi. Pertama yaitu distorsi pada masalah penawaran seperti yang kita alami sekarang, yang dalam bahasa Islam disebut dengan istilah ihtikar. Ihtikar umumnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan istilah penimbunan. Namun menurut saya yang lebih tepat ini sebenarnya bukan sekedar penimbunan saja, tapi mengangkat harga di tengah kebutuhan orang banyak. Nah, pada saat ini misalnya masker menjadi kebutuhan yang banyak diperlukan oleh orang-orang, baik dari tenaga medis maupun orang-orang yang sakit yang perlu melindungi orang lain dari paparan virus yang dia bawa. Tapi karena beberapa pihak yang kita bilang nakal ya gitu ya, harga masker yang umumnya hanya 1.000 sampai 1.500 diangkat menjadi 2.500 per lembarnya. Nah, ini menurut saya sudah bisa kita masukkan dalam kategori ihtikar. Kemudian distorsi pasar yang kedua yaitu terdapat pada permintaan ya, yang dalam bahasa Islam disebut dengan istilah bai'un najas. Bai'un najas ini contoh klasiknya ketika kita ingin beli sesuatu di pasar. Nah, ada satu orang yang pura-pura jadi pembeli dan memuji-muji barang penjual yang ada. Misal saya datang ke pasar dan ingin membeli bawang yang harga pasarnya adalah 20.000. Nah, tiba-tiba datang satu orang yang pura-pura jadi pembeli dan kok murah banget, kamu jualnya cuma 20.000, di sebelah saya belinya 30.000 loh, kayak gitu. Nah, ini disebut dengan bai'un najas atau pura-pura untuk mengangkat permintaan yang harga standarnya ada 20 diangkat dengan ke 30.000 akibat sandiwara seperti itu. Nah, bai'un najas kalau di sini mungkin tidak terlalu kita rasakan. Tapi kalau di negara-negara barat ya yang juga terdampak virus corona, ada istilah panic buying ya, atau membeli dalam keadaan panik. Yang lucunya di
daerah-daerah barat itu mereka panik membeli tisu toilet. Dan masing-masing individu mencoba untuk istilahnya menimbun tisu toilet karena merasa jangan-jangan tisu toilet ini bakalan langka akibat virus corona ini. Nah, ini menurut saya secara personal ya, itu termasuk ke dalam bayung najis juga, di mana orang-orang yang punya duit berbondong-bondong untuk memborong barang-barang yang juga diperlukan orang banyak. Harganya mungkin tidak naik, tapi karena banyak orang yang memborong, sehingga orang yang tidak bisa memborong tidak mampu untuk membeli. Selain tisu toilet juga yang menjadi langka di daerah situ adalah popok bayi. Jadi ada satu video yang saya lihat di internet. Ada satu orang wanita yang menangis karena dia tidak bisa membeli popok bayi, bukan karena dia tidak punya uang, tapi karena stoknya habis. Sedangkan dia tidak bisa memborong sebesar-besaran seperti orang lain karena penghasilannya sifatnya harian. Dan ini menurut saya pribadi termasuk bayung najas yang juga tidak diperkenankan dalam Islam. Nah, mudah-mudahan dua hal ini bisa kita sama-sama hindari, dan kita juga terus berdoa agar wabah ini bisa segera diangkat dari negara kita dan dunia pada umumnya. Yang pertama, pertanyaan dari Haja Salasia mengenai kenaikan harga menjelang Ramadan ya. Tadi juga saya sampaikan bahwa ketika permintaan itu meningkat sedangkan stok barang yang tersedia itu aja, maka secara alamiah barang akan menaik harganya. Dan itulah yang terjadi pada bulan Ramadan. Ini sebenarnya bisa kita bilang sebuah ironi ya. Karena pada bulan Ramadan itu kita harusnya menahan nafsu. Seharusnya, ya kan ya. Secara konseptual puasa itu ditujukan untuk melatih kita dalam bersabar, menahan lapar seperti itu. Namun yang terjadi di Indonesia pada khususnya gitu ya, justru malah pada bulan Ramadan itu kita bagaikan orang yang rakus ya. Ketika berbuka puasa itu makanannya wah-wah gitu, karena udah seharian kelaparan, seharian kehausan. Balas dendam ketika buka puasa, makanya meningkat. Padahal normalnya dalam hari-hari biasa itu seharusnya makanan kita seperti itu saja gitu. Supaya harga tidak meningkat dan ketersediaan bahan pangan tetap aman seperti itu ya. Nah, dalam hal ini pemerintah diperkenankan untuk melakukan intervensi sebenarnya. Intervensi dengan cara misalnya untuk memperbanyak stok. Kalau stoknya meningkat, maka harga akan secara alamiah turun kembali. Nah, bagaimana cara memperbanyak stoknya ya? Kalau di Indonesia sendiri tidak tersedia, maka mau tidak mau mereka harus melakukan yang namanya impor. Jadi banyak hal yang terjadi kalau kita bicara ekonomi ketika bulan puasa ya. Memang ini sebuah ironi saya sebutkan tadi. Seharusnya kita umat Islam gitu ya, ketika bulan puasa itu menurunkan hawa nafsu kita. Ketika berbuka puasa dengan yang wajar-wajar saja, bukan dengan membalas dendam seperti yang kita lakukan saat ini sepertinya. Nah, itu yang menyebabkan harga-harga menjadi naik. Apalagi kalau sudah menjelang Idul Fitri itu 20.000 itu nggak dapat kayaknya. Kemudian mudah-mudahan ini bisa menjawabnya. Ini juga kurang lebih sama pertanyaannya dengan Ibu Dea yang dari Natal. Kemudian yang kedua dari Bapak Ahmad Uya yang dari Kota Baru ya. Mari kita mencari sebab dan akibat dari virus corona ini. Saya juga sepakat ya, apa sebabnya, bagaimana akibatnya, dan yang kita bicarakan hari ini adalah akibatnya dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi bisa kita lihat bahwa harga-harga menjadi naik gitu ya untuk sebagian item. Kemudian harga-harga pokok pun juga ikut terpengaruh. Dolar yang kemarinnya 14.000 sekarang udah hampir 17. Saya lihat kemarin 16.900 itu luar biasa peningkatannya. Artinya rupiah kita sudah semakin melemah gitu ya dalam beberapa minggu ini. Nah, itu akibat-akibat yang disebabkan oleh corona. Nah, apakah kemudian corona ini disebabkan oleh azab dari Allah Subhanahu wa taala atau seperti apa? Itu sulit dijawab ya. Kalau kita bilang azab ya,
apa seperti ini azab. Karena kalau kita lihat ke belakang, yang dinamakan dengan azab itu biasanya menghancurkan suatu kaum sekaligus gitu ya. Contoh pada zaman Nabi Lut, kemudian pada zaman Nabi Soleh dan nabi-nabi lainnya yang umatnya diazab karena perbuatan tertentu dan mereka musnah 100% gitu ya. Tinggal umat yang beriman saja. Saya lebih memandang bahwa ini lebih kepada ujian gitu ya. Ujian bagi kita umat Islam dan seluruh manusia pada umumnya, untuk kita berhati-hati dan menjaga apa ya, social distancing kita satu sama lain. Akan lebih bagus lagi yang kita cari adalah solusi. Selain kita bicara sebab akibat, yang lebih bagus adalah mencari solusinya. Apa solusinya kalau sekarang sudah terjadi? Ya salah satunya adalah dengan di rumah aja gitu ya. Menjaga daya tahan tubuh, menjaga kebersihan, sering-sering cuci tangan dan sebagainya yang sudah dipesankan oleh pemerintah. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ahmad. Ya, selanjutnya dari Hajah Ratna. Ibu Hajah Ratna dari Marabahan, ya, apakah ketika kita menimbun untuk diri kita sendiri gitu ya, menimbun untuk diri kita sendiri, untuk persediaan kita dan tidak kita jual gitu ya, apakah itu juga termasuk ihtikar? Nah ini yang tadi saya sebut dengan istilah panic buying ya, atau membeli secara panik. Ya, dalam beberapa hal mungkin boleh, dalam beberapa hal. Mungkin karena kita diminta untuk jarang-jarang keluar rumah, maka sekali keluar rumah kita belinya banyak. Iya, sekalian supaya tidak sering bolak-balik. Namun dalam beberapa hal lain kalau kita melampaui batas gitu ya berbelanjanya dan menyebabkan orang-orang yang tidak mampu berbelanja banyak rugi. Apa ya istilahnya? Bukan rugi sih ya. Kena getahnya lah ya. Misalnya orang-orang yang penghasilannya harian nggak mampu untuk beli banyak, mampunya beli satu-satu sehingga tidak bisa membeli barang-barang pokok yang stoknya habis sama sekali di supermarket. Nah itu menjadi dosa kita bersama akhirnya. Jadi para ulama memberikan batasan ya. Ada yang mengatakan kita boleh menimbun barang untuk jangka waktu 1 tahun. Nah itu lumayan ekstrim ya. 1 tahun itu banyak banget, banyak banget. Iya, dapur kita kira-kira penuh dan kulkas kita nggak muat lagi. Nah kalau sekarang saya ijtihadnya ya 2 minggu lah. Kita silahkan menimbun barang, makanan dan bahan pokok lainnya untuk kebutuhan 2 minggu. Karena kita social distancingnya juga diminta oleh pemerintah 14 hari paling tidak. Nah silahkan untuk 14 hari, tapi jangan lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu kita akan menzolimi orang-orang yang tidak mampu membeli sekaligus. Seperti itu kalau menurut saya. Kemudian kalau kita menimbun dan menjual dengan harga yang normal, nah kalau seperti itu saya kira sah-sah saja asalkan tidak melakukan monopoli ya. Karena monopoli adalah salah satu hal yang kurang diperkenankan dalam Islam, kecuali ada beberapa pengecualiannya ya. Misalnya kalau di Indonesia seperti bensin, listrik dan sebagainya yang memang dimonopoli oleh pemerintah itu boleh, karena kebutuhan yang mendesak supaya harganya juga tidak naik turun secara signifikan, air sama ya. Tapi dalam hal-hal lain monopoli itu tidak diperkenankan. Jadi ya boleh dalam batasan tertentu juga kita menimbun barang seperti itu ya, dengan menjual harga yang normal. Yang lebih bagus lagi seperti yang dilakukan oleh beberapa relawan ya. Mereka membeli masker dalam jumlah besar tapi dibagikan secara gratis. Nah itu lebih bagus lagi, betul. Kemudian mengenai perbedaan harga di desa dan di kota, itu sebenarnya tidak menjadi masalah selama harganya normalnya, karena perjalanan dari desa dan kota itu kita hitung sebagai biaya operasional. Akan sangat wajar harga di desa lebih mahal daripada harga di kota dalam beberapa komoditi tertentu, karena perjalanan pedagang dari kota ke desa ketika dia membeli barang dan menjualnya kembali, dia akan membutuhkan operational cost ya, biaya operasional untuk mengembalikan biaya lelahnya dalam perjalanan ya. Itu sah-sah saja sebenarnya, selama mekanisme pasarnya berlangsung dengan baik, yang mau membeli ada. Tapi kita sebagai pembeli juga harus cerdas ya.
Kenapa kok ibu-ibu biasanya ketika jalan-jalan di pasar, dia nggak mau satu toko langsung beli. Dia banding dulu, toko sebelah seperti apa harganya, toko sebelahnya seperti apa harganya. Nah, di situ baru kita mengetahui harga pasarnya berapa. Dan ketika ada satu toko yang menjual barang dengan harga yang lebih dari yang lain, kita pasti akan secara alamiah menghindari. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Betul bahwa ketika kita lahir, kita ditakdirkan untuk menjadi anak seseorang ya, yang kita secara personal tentu tidak mengetahui apakah orang tua kita pada saat itu orang kaya atau orang tua kita pada saat itu orang miskin. Tapi semasa kita hidup, kita memiliki kesempatan yang panjang untuk memperbaiki itu semua kalau kita memang kebetulan terlahir dalam keadaan miskin. Jadi uh, dalam satu sisi atau beberapa hal betul bahwa itu takdir, tapi dalam beberapa hal lain itu banyak sekali hal yang bisa kita ikhtiarkan dan tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam masalah harta misalnya, ketika kita hidup di dunia, maka banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak harta kita. Dalam bentuk usaha dari kecil-kecilan dulu, pelan-pelan menjadi besar, pelan-pelan lagi menjadi lebih besar lagi. Nah, dan yang lebih penting untuk kebutuhan ikhtiar itu adalah ilmu. Jadi ketika kita berdagang, kalau ilmunya nggak ada, harta itu akan hilang dengan sendirinya. Ilmu mencari harta dengan ilmu menggunakan harta itu adalah dua ilmu yang berbeda. Nah, satu orang bisa jadi takdirnya mendapatkan undian yang besar gitu ya. Banyak terjadi di negara barat yang awam, yang umum adanya lotre ya, walaupun di kita itu hal yang haram ya, karena lotre itu undian dan masuk maisir. Di barat itu banyak lotre dan ada satu dua orang yang mendapatkan lotre yang luar biasa begitu besar nilainya, jadi kaya mendadak. Tapi ternyata tidak lama setelah beberapa tahun berlalu, dia kembali menjadi miskin. Ya kenapa? Karena oke, dia ditakdirkan mendapatkan harta sedemikian banyak seperti itu ya, akibat lotre tadi. Tapi di sisi yang lain, dia tidak mempunyai ilmu, tidak mempunyai skill untuk menggunakan uang yang dia dapatkan. Umumnya orang yang mendapatkan lotre ya hartanya habis begitu-begitu aja. Habis beli rumah, habis beli tanah, habis beli ini, itu. Dan akhirnya habis begitu saja, lenyap dan tidak ada sama sekali karena dia tidak mampu menggunakan uangnya. Nah, hal ini yang perlu sekali kita pelajari, apalagi di era keterbukaan seperti ini, bagaimana cara menggunakan harta yang baik, seperti itu, supaya kita hartanya tidak habis begitu saja. Ada beberapa porsi yang harus diinvestasikan, ada beberapa porsi yang harus ditabung, dan porsi yang lain untuk kebutuhan kita sehari-hari, seperti itu. Jadi tetap ada ikhtiarnya dan tetap ada tawakalnya, walaupun di sana tentu juga ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan masalah mati lampu ya menurut saya itu lebih kepada aksidental aja ya. Iya, kebetulan saja Pak. Ya, kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati lampu ini bukan karena saya punya dosa, bukan karena saya banyak kesalahan, bukan, tapi karena kebetulan aja waktu saya lewat tiba-tiba kabelnya kepotong gitu ya. Iya. Berhusnuzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala apa yang kita lakukan itu seandainya kita sering bertaubat, sering beristighfar, itu semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua, pertanyaan dari Pak Arya, beliau juga sharing masalah corona ini ya, betul. Bahwa kata beliau ada kebijakan-kebijakan yang terasa bertentangan dengan agama. Mungkin saya lebih spesifik aja ya, misalnya salah satu kebijakan yang melarang sholat Jumat ya, kemudian melarang perkumpulan agama tertentu, dan sejenisnya ya. Jadi ada baik ada buruknya ya. Dalam satu hal kita bisa melihat, aduh kalau sholat Jumat sepi bagaimana, kan sholat Jumat itu wajib gitu ya. Tapi kita lihat dulu ada beberapa ulama yang punya pandangan berbeda mengenai sholat Jumat dalam kondisi darurat. Bahkan sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang memperbolehkan untuk meniadakan sholat Jumat untuk wilayah-wilayah tertentu yang sudah masuk zona merah. Supaya lebih adil gitu ya, sholat Jumat tetap, sholat berjamaah tetap, tapi kita bisa tetap menghindari virusnya.
Saya secara personal lebih menyarankan sebagaimana yang banyak terjadi yang diupload oleh teman-teman di media sosial ya. Sholat berjamaah tetap jalan, tapi dengan jarak ya. Jadi bukan seperti soft rapat yang biasa kita lakukan, tapi dengan jarak yang biasanya nggak boleh. Biasanya, ya, tahu lebih lagi lah 1 orang lah ya. Ya jarak 1 orang 1 orang. Dan yang kedua bawa sajadah sendiri. Nah, maksud dan tujuannya ya supaya tidak terpapar virus yang ada di sajadah umum ya. Nah, berapa masjid sudah melakukan penggulungan sajadah umum dan dicuci semuanya. Jadi bagi masyarakat yang ingin datang sholat ke masjid, bawalah sajadah masing-masing dan datang ke rumah cuci seperti itu. Nah itu menurut saya itu jalan tengahnya. Jadi sholat jamaah tetap jalan dan menghindari virus tetap jalan ya. Dua-duanya. Karena kalau kita ngeyel ya, yang salah juga kita nantinya. Kalau kita ngeyel ngotot gitu ya kalau sholat jamaah, yang rugi juga kita. Kita yang ketularan, keluarga kita ketularan, nauzubillah min dzalik. Iya, supaya dua-duanya tetap jalan, kita bisa ambil jalan tengah seperti tadi. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Untuk kesimpulan saja ya dari apa yang telah kita bahas dan kita sharing pada hari ini ya, menjual barang kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang banyak dengan harga yang mahal itu sangat tidak diperkenankan dalam Islam. Solusinya pemerintah boleh intervensi atau penjualnya sendiri secara personal, secara ikhlas gitu ya, menurunkan harganya. Janganlah menjual barang-barang kebutuhan yang dibutuhkan orang banyak saat ini dengan berlebih-lebihan mengambil keuntungan. Nah itu bagaikan orang yang ya mencuri di tengah-tengah kebakaran ya istilahnya. Iya tega banget. Mohonlah jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dalam setiap jual beli kita. Ya mudah-mudahan kita juga dilindungi dari virus ini, keluarga kita dilindungi dan mudah-mudahan segera diangkat dari Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalau ada salah kira itu dari saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.